زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah dari kalian yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring ini? Semoga semua dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menginstal server dalam jaringan dan juga menginstal fitur-fitur yang ada pada sistem operasi jaringan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari administrasi sistem jaringan pada materi file server. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menjelaskan konsep file server, kemudian kalian bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari file server ini. Cakupan materi yang ada pada materi kali ini yaitu tentang file server, kemudian cara kerjanya. Baik, kita masuk pada materi. Jadi sebenarnya apa itu file server? File server adalah sebuah komputer atau program yang terpasang pada sebuah komputer server. Tujuan utamanya yaitu menyediakan lokasi akses untuk mengakses berbagai penyimpanan file komputer seperti dokumen, file suara, file foto, video, gambar, database, dan lain sebagainya yang nanti file tersebut bisa diakses oleh semua komputer yang ada pada jaringan yang sama. Jadi, file server bertugas mengontrol komunikasi dan informasi di antara komponen dalam suatu jaringan. Ada beberapa macam dari file server, di antaranya yaitu Samba dan juga FTP server. Apa itu Samba? Samba merupakan sebuah program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform. Seperti sistem operasi Linux bisa tersambung dengan sistem operasi Windows. Nah, disinilah peran Samba, yaitu sebagai aplikasi yang menjembatani keduanya. Sebagai perangkat lunak yang cukup banyak fungsinya, yang dapat dilakukan oleh Samba yaitu mulai dari menjembatani sharing file, kemudian sharing device seperti printer, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server, sebagai gateway juga bisa, mail server, proxy, dan lain sebagainya. Bahkan fasilitas seperti telnet, SSH juga tersedia. Kemudian apa itu FTP server? FTP server yaitu suatu software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan atau request dari sebuah klien FTP. Lalu bagaimana cara kerjanya dari file server ini? Secara sederhana, file server bekerja atas permintaan dari sebuah klien. Pada server file kita dapat mengunggah sebuah dokumen atau file atau data menuju server sehingga dapat disimpan dalam server tersebut. Kita juga bisa mendownload file tersebut dari server menuju ke klien. Di sini ada gambaran sedikit tentang file server. Bisa dilihat pada gambar tersebut ada dua buah komputer yang berperan sebagai klien FTP dan server FTP. Yang sebelah kanan adalah server FTP. Ada tiga kondisi, yaitu kondisi pertama saat server menunggu koneksi. Jadi selama klien belum meminta koneksi, maka server juga tidak memberikan koneksi kepada klien tersebut. Dan kondisi kedua, yaitu saat klien membuka koneksi atau melakukan permintaan koneksi, maka server akan memberikan layanan koneksi dari server ke klien, sehingga pada tahap ketiga klien bisa melakukan permintaan upload ataupun download pada server. Di antara kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan bagaimana cara kerja dari file server? Ya, betul. Jadi file server bekerja sesuai permintaan dari klien dan juga tugasnya yaitu menyimpan file, kemudian menyediakan
layanan upload dan download sehingga dapat diakses dari semua komputer dalam jaringan tersebut. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian mendapatkan video pembelajaran dari guru? Ya, jadi apakah guru mengcopy file video dari laptop beliau kepada laptop pengurus secara langsung atau bagaimana? Nah, disinilah peran file server. Saya akan memberikan gambaran bagaimana video ini bisa sampai kepada kalian. Di sini saya gambarkan ada satu komputer, yaitu klien 1, sebagai uploader, yaitu guru. Jadi Bapak Ibu guru mengupload semua video, kemudian diupload ke server. Proses upload. Kemudian server menyimpan file tersebut di harddisknya yang nanti bisa di-copy ataupun di-download oleh klien yang lain. Klien 2 adalah umpamanya komputer pengurus pondok, baik putra maupun putri. Di sini klien 2 bertugas mendownload ataupun melakukan permintaan download dari server ke klien, sehingga video yang diupload oleh guru tadi bisa diputar oleh siswa. Nah, beginilah cara kerja dari file server. Dari gambaran tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat dari file server ini banyak sekali, yaitu untuk menyimpan file kemudian bisa diakses oleh semua komputer yang ada dalam jaringan. Sehingga file yang harus di-copy oleh orang lain cukup disimpan pada server, kemudian semua klien yang ada di jaringan bisa mengakses video ataupun file tersebut. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita bisa memahami cara kerja dari file server. Untuk pertemuan ke depan, kita akan mencoba mengkonfigurasi file server menggunakan Samba pada Linux. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.